Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat siang semuanya. Saya percaya bahwa setiap kita sudah diberkati dengan puji-pujian yang sudah kita naikkan bersama-sama di hadapan Tuhan. Terlebih daripada itu, kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang akan kita baca dan akan kita renungkan bersama-sama pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama lihat di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Injil Lukas pasalnya yang ke-24, kita akan perhatikan ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Lukas pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Sudah mendapatkan semuanya? Kita akan baca bersama-sama akan ayat-ayat ini, mulai dari ayat 50 sampai dengan ayatnya yang ke-53. 1, 2, 3. Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tidak salah itu nanti hari Kamis ya jatuhnya. Tanggal 18 atau 19? 18. Kita akan sama-sama memperingati akan hari kenaikan daripada Tuhan Yesus. Tinggal nunggu nanti pengumuman dari majelis jam berapa, pagi, siang, sore. Kita akan perhatikan bersama-sama. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat siang hari ini saya tidak akan berbicara tentang bagaimana Yesus naik ke surga, atau makna daripada kenaikan Yesus, atau ngapain kan Yesus kok naik ke surga, tidak membicarakan seperti itu. Mungkin tadi kok belum kenaikan Yesus, Ibu sudah buka ayatnya kenaikan Yesus. Tapi siang hari ini saya akan berbicara apa sih yang dikerjakan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Kalau kita perhatikan di situ di dalam ayat yang ke-50 dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ, perhatikan Bapak Ibu, ia, yaitu Yesus, mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan selama perjalanan daripada Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini, kita perhatikan, melalui tangannya lah Tuhan mengerjakan segala sesuatu. Dan dengan tangannya ini ada kuasa yang dikerjakan oleh Yesus. Maka saya katakan pada siang hari ini bahwa dengan tangannya yang penuh dengan kuasa itulah Yesus mengerjakan banyak hal. Salah satu contohnya, Tuhan dengan tangannya menyembuhkan orang yang buta. Hanya dipegang, mata orang buta itu dicelitkan atau dibukakan. Demikian juga dengan tangannya, Yesus membangkitkan orang yang mati. Dengan tangannya pula, Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh bisa berjalan. Orang yang sakit disembuhkan. Orang yang kerasukan disembuhkan. Dan banyak macam yang dikerjakan oleh Yesus. Hanya dengan tangannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tangan daripada Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu, dan tangan yang sama itu pula dikerjakan kepada murid-muridnya. Yaitu untuk apa tadi? Untuk memberkati murid-muridnya. Dan pada siang hari ini juga, tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu akan memberkati kita semua.
memberkati saya, memberkati Bapak Ibu, memberkati saudara-saudara. Amin? Yakin? Dari tadi kita sudah dibawa oleh pemimpin pujian, sungguh menikmati hadirat Tuhan. Kita menikmati kuasa Tuhan. Nah, saat siang hari ini kita ditantang, apakah kita percaya bahwa tangan Tuhan yang sama yang waktu itu dikerjakan untuk murid-muridnya, itu juga akan memberkati kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, kita perhatikan tadi di ayat yang ke-50. Perhatikan baik-baik. Lalu Yesus membawa mereka, yaitu membawa murid-muridnya yang dimaksud di sini, keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sekarang pertanyaannya, siapa yang diberkati oleh Yesus? Murid-murid apa orang Betania? Perhatikan baik-baik. Lalu Yesus membawa mereka, membawa murid-muridnya itu keluar kota sampai dekat Betania. Otomatis di situ ada penduduk Betania. Dan dilanjutkan di situ, yaitu Yesus mengangkat tangannya. Seperti Pak Pendeta kalau sudah doa berkat, nah, diberkatilah kiranya kita. Di situ Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Di sini yang diberkati penduduk Betania atau murid-murid daripada Yesus. Yo, ada dua jawaban. Murid-murid atau penduduk Betania? Penduduk Betania. Ada sekarang muncul dua-duanya. Telinga pendeta tengah ya, biasa di sekolah soalnya. Penduduk Betania. Penduduk Betania, murid-murid. Semuanya. Perhatikan di situ. Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Yang dibawa tadi siapa? Murid-murid. Berarti yang diberkati siapa? Murid-murid. Nah, ini ahli bahasa Indonesia. Yang diberkati adalah murid-murid Yesus. Dan di situ diberkati secara khusus oleh Yesus. Nah, kalau gitu Bu Pendeta, berarti ada berkat umum dan berkat khusus. Iya. Ada berkat khusus, ada berkat umum. Contoh berkat umum, seluruh masyarakat Indonesia ini semuanya anak Tuhan? Bukan. Mereka merasakan berkat Tuhan? Iya. Contoh sinar matahari. Mau orang jahat, orang baik, ngerasain nggak? Ngerasain. Hujan di Puri Kosambi saja contohnya. Semua orang Puri merasakan hujan. Nah, ini yang salah satu contoh daripada berkat umum. Tetapi ada berkat khusus yang akan diberikan oleh Tuhan bagi murid-muridnya. Jadi ada berkat sendiri, ada berkat istimewa, ada berkat yang ajaib yang akan diberikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus. Jadi berbahagialah setiap kita sebagai anak-anak Tuhan yang menerima berkat umum dan juga menerima berkat khusus. Jadi kita adalah istimewa. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan berkat khusus apa sih yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Kita perhatikan Mazmur 23. Mazmur pasalnya yang ke-23. Nah, semuanya sudah hafal ini ayat-ayat ini. Mungkin kalau kita nggak buka juga kita sudah hafal ya. Mazmur 23 hafal? Hafal? Oh, ragu-ragu Pak Pendeta. Hafal nggak? Hafal. Coba, nggak usah buka. Tapi sudah dibuka sama kawalan. Mazmur 23. Sudah dapat anak muda? Coba siapa yang berani baca sendiri Mazmur 23. Yang lantang, kencang suara supaya mama-mama
Dengar baik, pendeta ini sudah mama-mama jelas. Yuk, yang jelas, jangan cepat-cepat. Mazmur 23, baca yang kencang anak remaja pemuda. Yuk, siap gerak. Oh, minta bonus. Yang remaja mana? Mazmur 23. Amin, itulah remaja kita. Yuk, Bu, lanjut. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Sekalipun aku Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak pialaku penuh berlimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Makasih Bu, itu orang tua. Jadi bukan remaja pemuda. Kalau anak remaja pemuda itu kalau disuruh harus ada apanya? Harus ada hadiahnya kayak Pak Oga. Cepet dulu dong. Nah, kalau orang tua yang disuruh nggak ada cepet dulu dong, langsung kerja. Yo, malu nggak anak muda remaja? Kayak Pak Oga. Apa-apa tangannya begini dulu. Kalau nggak begini dulu nggak dikasih nggak amat. Percaya sendiri mak. Ya, kita sudah sama-sama memperhatikan di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Di situ dengan judul Tuhan Gembalaku yang baik. Ini merupakan satu kekuatan, satu penghiburan, satu semangat di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena bukan orang lain yang menuntun setiap kehidupan kita, tapi Tuhan sendiri yang menuntun akan langkah hidup kita. Oleh karena itu, apa yang Tuhan berikan, apa yang menjadi berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, sebagai orang-orang percaya yang saya katakan tadi sebagai berkat yang khusus. Berkat yang khusus yang pertama adalah Tuhan menyediakan segala keperluan kita. Berkat khusus yang pertama yang diberikan di dalam hidup kita adalah Dia menyediakan segala keperluan kita. Perhatikan Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan tadi, Dia yaitu Yesus menyediakan segala keperluan kita. Di sini berarti Tuhan memberkati kita, Tuhan menyediakan segala hal yang kita perlukan, bukan setengah, bukan seperempat, bukan sepertiga, tapi segalanya. Apa artinya? Berarti semua yang kita butuhkan, semua yang kita perlukan, Tuhan sediakan. Jelas? Bapak Ibu, Dia memberi kepada kita. Dia memberkati kita. Dia akan cukupkan semua kebutuhan keperluan kita. Bukan setengah-setengah. Bukan seperempat, bukan sepertiga. Tapi semua yang kita butuhkan. Maka dikatakan segala yang kita perlukan diberikan Tuhan kepada kita. Kalau nggak percaya buka Matius 6, 32. Hari ini banyak ayat-ayat yang kita buka. Matius 6. Matius 6 ayatnya yang ke 32. Matius 6 ayat 32, cepat. Yang mau baca berdiri. Matius 6, 32. Matius 6 ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yes. Apa dikatakan firman Tuhan? Akan tetapi Bapamu yang di surga
tahu. Tuh Bapak Pendeta seringkali mengingatkan akan setiap kita. Tuhan tahu. Sering banget Bapak Pendeta itu berucap begitu. Tuhan tahu kok Har. Perhatikan ayat itu sebelumnya. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Siapa di sini yang nggak cari duit? Cari kan? Butuh kan? Siapa yang nggak butuh makan? Nggak ada. Siapa yang nggak butuh minum? Butuh. Semua dicari bangsa-bangsa. Tetapi Tuhan yang di surga itu, Bapamu yang di surga itu sudah tahu apa yang menjadi keperluanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau Bapamu yang di surga sudah tahu akan kebutuhanmu, sudah tahu apa yang menjadi keperluanmu, pertanyaannya kenapa kita sebagai anak-anaknya selalu takut, selalu khawatir, selalu bimbang, selalu ragu-ragu. Aku hari ini makan nggak ya? Jelas Bu Pendeta pagi ini belum makan, tapi nanti selesai ibadah langsung hantam. Bapak Ibu, sadar atau tidak, setiap hari kita pasti ada rasa takut, was-was. Kemarin teman saya bilang, aduh, udah 1 minggu kita libur, baru masuk berapa hari libur lagi. Gimana ini uang makanku? Gitu. Nanti aku nggak makan. Saya bilang kalau nggak makan, ke depan ambil batu. Saya bilang, makanlah batu itu. Dia ngomong, Bu Lina kok gitu sih? Ya habis katanya kamu nggak makan nasi, berarti keluarlah ambil batu. Bapak Ibu, ada uang atau tidak, kita tetap makan nasi. Gak ada orang nggak punya duit, nggak punya kerjaan, terus makan batu, nggak ada. Tapi itu yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita. Makan apa aku besok? Kalau dengar Pak Pendeta langsung jawab, makan nasi. Nggak mungkin kita besok mau makan batu. Bapak Ibu, kata khawatir itu di dalam bahasa aslinya adalah merimnoa, yang berarti membagi pikiran. Berbagi pikiran. Pikirannya bercabang. Jadi perhatikan, pada saat kita khawatir, pikiran kita apa? Melayang-layang. Kita sudah mikir yang aneh-aneh. Pikiran kita selalu negatif. Nanti gimana ya anakku? Sekarang bapaknya sudah umurnya 45, atau mungkin bapak mamanya sudah 50 sekian. Sebentar lagi pensiun, anakku belum selesai sekolah. Bisa nggak ngelanjutin sekolah nanti ya? Macam-macam yang kita pikirkan. Saya kalau di sekolah, kalau sudah ada Bapak Pandey ini, saya sering kali menghindar. Apalagi kalau sudah bulan-bulan begini, macam-macam dia pikirannya. Nanti kalau dia sudah kelas 5 gimana Bu? Ini si Pandey ini ya. Jadi pada ngomong begitu, minggir saya. Apa? Capek. Karena sering kali bilang begitu. Padahal di telinganya ini, setiap hari handset ditaruh. Mau nyapu, mau ngepel, mau ngapain, ini handset gantung. Apa yang didengar Bapak Ibu? Khotbah. Khotbah yang didengar bukan khotbah pendeta rehe-rehe kayak Bu Pendeta. Si Gilbert ini pendeta yang terkenal. Sampai aku bilang sama istrinya, itu suamimu tuh yang pingin ngobrol sama ibu. Iya dari kemarin itu Bu pingin ngobrol sama ibu, tapi aku tahu yang mau diobrolin.
Pasti mikirin tuh, nanti si pandai gimana, umurku segini. Iya memang Bu, makanya aku menghindar terus, jawab sendiri. Capek Ibu ngomong. Aku bilang sama istrinya, kenapa Ibu menghindar? Kupingnya itu suruh nyopot headsetnya. Percuma dia dengerin khotbah setiap hari. Tapi nggak ada rasa percayanya hilang. Keyakinannya naik turun, naik turun. Bapak Ibu, siapa sih orang tua yang nggak takut? Semua takut kita mikirkan anak kita. Dan tidak ada orang tua yang tidak memikirkan masa depan anak-anak kita. Bahkan sampai pasangan hidupnya pun kita sebagai orang tua kita pikirkan. Makanya belum waktunya ubanan sudah ubanan. Tuh anak-anak perlu tahu mamamu tuh. Semua dipikirin. Ngelihat sendal anaknya, aduh, anakku sendalnya sudah mau copot. Lihat bajunya, aduh ke gereja bajunya ini. Udah dipikirin semuanya. Sampai kau sudah gede, sekarang waktunya kau sudah harus punya pasangan hidup, belum juga ada pasangan hidup, dipikirin itu sama mamamu. Mungkin doanya ada sampai macam-macam mamamu pikirin. Tidak ada, tetapi kadang-kala kita berpikir dengan kekuatan kita sendiri. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang akan menolong kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita sudah punya rasa khawatir yang besar, maka kita akan lupa fokus dengan janji Tuhan. Makanya pemimpin pujian tadi bilang apa? Dalam doanya, jangan sampai kita lupa. Bapak Ibu, saya berdiri di situ saat tadi, aku nggak usah khotbah lah, udah diomongin semua sama pemimpin pujian. Bersyukur kita sudah diingatkan dari awal dalam doa kita. Kita seringkali lupa dengan janji Tuhan. Kita lupa dengan pembelaan Tuhan yang sudah seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Kita lupa bahwa Tuhan siap menolong di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, itu tidak gampang di dalam hidup kita. Merupakan satu perjuangan untuk kita belajar percaya akan janji Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Jujur, saya dengan Bapak beda kelas, begitu ya. Maaf ya Pak. Kalau saya dulu suka ngeledek Bapak. Pak Hardi ini warisannya gede banget, luas. Seluas samudra, seluas lautan, gak bisa dibelah dan gak bisa dibagi-bagi. Saya suka ngeledek ke saudara-saudaranya juga. Ambil itu warisan bapak mamamu. Saya bilang kalau di sono, di lor sana, potong kalau bisa. Gak ada warisannya dari Bapak Ardi. Yang mau dikasih ke anaknya 2 aja gak bisa ngasih. Sementara saya sendiri, anak tunggal. Semua beban pundak ada di saya. Dan saya tahu apa yang akan saya dapat dari orang tua saya. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain di dalam kehidupan saya secara pribadi. Bapak Ibu, kalau mau dibilang kecewa, kecewa. Tetapi saya bersyukur saya punya Tuhan Yesus. Dan saya menjadi anak Tuhan Yesus. Untungnya dari dulu di otak saya ini tidak ada berpikir saya akan mewarisi apa yang dimiliki oleh orang tua saya. Bapak Ibu, sebenarnya waktu Mama masih hidup, ini mantunya kesayangannya. Karena hanya satu-satunya mantunya. Jadi ya, dialah satu-satunya yang menjadi kesayangan. Sudah dibisikin ulang-ulang. Sana, jual. Selalu, nggak pernah ke saya. Selalu ke dia, jual. Tapi dia selalu berpikir, saya bukan menantu serakah. Kalau mau serakah, sudah dari dulu. Sebelum ke Puri Kosambi ini, sudah dijual sama dia. Tapi Bapak Ibu di situ Tuhan sungguh mengajar kepada saya.
untuk sungguh-sungguh punya iman kepada Tuhan. Andalan saya bukan kepada orang tua. Andalan saya bukan karena warisan orang tua yang akan diberikan kepada saya. Tapi di situ Tuhan ajarkan kepada saya untuk sungguh-sungguh hidup mengandalkan dan berpengharapan kepada Tuhan. Makanya saya selalu berkata, Tuhan terima kasih. Saya punya suami, punya 2 anak yang sudah dilihat dengan mata kepala mereka sendiri. Yang harta kakungnya sudah nggak ada. Yang ada hanya penyakitnya, merawatnya. Jujur Bapak Ibu, sebenarnya saya takut. Kenapa? Saya orangnya jijian. Saya kalau lihat apa belum bereskan itu, saya sudah muntah duluan. Tapi di saat Bapak sudah nggak bisa apa-apa, yang semua harus dilayani, disitulah saya menangis. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Engkau sungguh baik dan sangat baik kepada saya secara pribadi. Karena saya tahu Bapakku sudah nggak punya apa-apa. Tidak ada yang mau diharapkan dari Bapakku. Tidak ada yang jadi imbalan dari apa yang mereka kerjakan. Tapi menantunya, Iva, Freddy, mau merawat kakungnya, mau merawat mertuanya. Bahkan sampai nyedok, maaf kata kotorannya, dikerjakan oleh menantunya. Bapak Ibu, di situ saya baru lihat Tuhan. Ternyata Tuhan itu baik dan sangat baik, bahkan amat baik secara khusus kepada saya. Maka saya katakan, aku tahu Tuhan, untuk 2 anakku, pasti Tuhan akan berikan apa yang menjadi keperluan dia. Apa yang menjadi keinginan dia, pasti Tuhan sediakan. Kalaupun aku sebagai mamanya, sebagai orang tuanya, tidak bisa memberi. Aku tahu kok, nggak tahu burung gagak atau burung apa itu nanti yang akan memberikan kepada anak-anakku. Itu yang selalu aku katakan kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu, dalam hal yang seperti itu, saya selalu dikuatkan dengan ayat firman Tuhan kalau perjamuan kudus. Di situ saya, Tuhan terima kasih. Tanpa saya ngomong dari ayat firman Tuhan itu, saya dikuatkan dan saya diingatkan. Nah kalau sudah seperti itu, kenapa dipikirkan, kenapa khawatir terus dan khawatir dan khawatir? Karena kekhawatiranmu itu kata firman Tuhan apa? Tidak akan menambah sehasta saja. Yang ada menambah penyakit. Dan dengan peristiwa beberapa yang beruntun. Mulai dari kakak sakit, sampai kakak nggak ada. Saya jatuh, sampai bapak nggak ada. Di situ saya renungkan apa sih maksudnya Tuhan kepada kami keluarga. Jujur Bapak Ibu, kami nggak ada ngantongin uang. Sepertinya kalau Bapak Ibu lihat enak ya Pak Pendeta bolak-balik pulang ke Jawa, bawa mobil sendiri lagi. Bapak Ibu semua Tuhan kerjakan untuk kami. Dan ingat, Tuhan memang benar tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan tidak mempermalukan kita. Tapi jujur yang sering kali mengecewakan adalah kita. Yang sering kali membuat Tuhan menangis adalah kita sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau sekarang kita sudah tahu bahwa berkat khusus yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah Tuhan menyediakan segala keperluan kita, maka hendaklah kita tidak perlu lagi takut, tidak perlu lagi khawatir, tidak perlu lagi kita ragu, apalagi sekarang yang kelas 6.
yang sudah kelas 3 yang sedang dikduk nunggu pengumuman. Nanti aku mau sekolah di mana ya? Yakinlah bahwa Tuhan akan tempatkan kamu yang pas. Tuhan menempatkan kita tidak pernah salah. Pas buat kita, cocok buat kita. Mungkin menurut ukuran kita, ya aku kok sekolah di SMA 2. Tuhan tahu kok kemampuan kita. Tuhan tahu kok kesanggupan kita. Makanya kita ditaruh di SMK, di SMA 2. Oh, aku di SMA 1, Tuhan tahu. Tuhan lebih tahu daripada kita. Dan itu juga yang membuat kami bertahan di tempat ini. Karena Tuhan tahu kalau Pak Hardi pas ditaruh di Puri Kosambi. Kalau begitu apa yang menjadi resep? Waktu kita mengalami kekhawatiran. Kalau kita sakit, kita pergi ke dokter. Setelah dari dokter kita dapat apa? Dapat resep untuk ambil obat. Nah, kalau kita khawatir, kita juga ada resep daripada Tuhan. Perhatikan Filipi 4. Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat yang ke-6 sama. Yang sudah dapat cepat berdiri baca. Filipi 4 ayat yang ke-6. Filipi 4 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, terima kasih. Janganlah hendaknya kamu apa? Khawatir. Bukan khawatir tentang uang, bukan khawatir tentang makanan, tapi dikatakan khawatir tentang apapun juga. Berarti termasuk masa depan kita pun tidak perlu dikhawatirkan. Nah, ini sudah saya sampaikan kepada anak-anak muda di waktu ibadah hari Sabtu. Gak boleh kita mengkhawatirkan segala sesuatu. Tetapi resepnya apa? Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini resepnya. Saat kita mengalami kekhawatiran, yaitu kita harus berdoa dan sampaikan dengan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi tidak hanya berdoa saja, tapi ada ucapan syukur. Bapak Ibu, orang bersyukur itu tidak hanya bilang, Tuhan terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan terima kasih aku 1 minggu ini sudah selesai ujian. Gak tahu hasilnya bagaimana. Saya ngawas kelas 6. Hari Senin, saya bilang, ayo Ciko berdoa. Mau pulang. Tuhan terima kasih saya sudah bisa mengerjakan ulangan hari ini dengan baik. Tapi saya nggak tahu Tuhan hasilnya apa, bagus apa enggak. Amin. Kata. Ulang doamu, saya bilang. Ya, kenapa diulang? Ulang doamu yang benar. Sampai 3 kali dia ngulang berdoa. Dan yang terakhir dia katakan, Tuhan aku percaya. Nilaiku bagus. Selesai itu amin. Dia bilang, ulang lagi nggak Bu? Enggak. Sekarang Bu Lina tanya, kamu yakin nggak bagus? Yakin lah. Bener nggak? Bener. Tadi kamu ngerjain bener semua nggak? Nggak tahu. Terus kok kamu kok yakin? Kan ada mujizat Tuhan. Nah, ulang kamu. Saya bilang. Dan puji Tuhan langsung memang kami langsung koreksi. Terus kami yang mengawas menunggu. Saya tanya, gimana hasilnya? Saya cari nama dia. Saya langsung bilang, puji Tuhan, anaknya masih di luar. Ciko sini, kamu harus bilang terima kasih sama Tuhan. Dan besok, kamu bawa roti. Saya bilang, hah? Kok bawa roti Bu? Iya, bawa roti.
Bener Bu? Iya, besok bawa roti ya 4. Saya bilang, ya roti apa Bu? Terserah, tapi jangan roti hangat. Saya bilang, karena berapa hari itu di sekolah pas anak ujian nanya roti hangat. Pokoknya Ibu nggak mau roti hangat. Roti oh ya Bu, oke. Saya bilang. Besok bener bawa. Saya bilang, nilaimu matematika kemarin bagus. Ya Tuhan, terima kasih ada mujizat. Saya bilang, untung ya Tuhan bekerja. Kalau enggak, coba doamu yang pertama, saya enggak tahu Tuhan nilaiku berapa. Kalau dikasih jelek gimana? Makanya kalau doa itu minta nilai yang bagus. Tahu Tuhan bekerja kan? Benar dengan doamu Tuhan bekerja. Dibetulin semua itu jawabannya. Langsung, padahal aku nomor ini begini padahal. Nah, kan? Mujizat kan jadi dibenerin saya bilang. Ya, itu gurauan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita begitu. Kita bilang terima kasih, kita bilang rasa syukur, itu kalau berkat ada di dalam hidup kita. Saat saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya ingat ya, ada salah satu jemaat dulu di Banyuwangi yang dilayani Bapak. Ini termasuk jemaat yang memang nggak punya, di antara yang lain-lainnya. Dan memang di pedesaan ya punyanya sawah, ladang. Tapi dia ini nggak punya sawah, dia juga nggak punya ladang. Jadi dia hanya buruh. Kalau ada temannya yang mau ngerjakan sawah, nah dia bantuin. Dia hanya punya 1 sapi. Nah 1 sapi inilah yang dipakai dia untuk membantu orang-orang yang mengerjakan sawahnya. Kalau di sana itu pakai apa itu namanya, garu apa namanya? Jadi masih ada kayu yang panjang, ditarik sama sapi 1, lalu di situ ada gigi-giginya, luku. Nah, bahasa luku. Luku lah, begitulah meluku. Nah, kalau orang Jawa sedang meluku. Nah, itu dikerjakan itu. Jadi hanya 1 sapi itu yang dia punya. Sapinya itu pun nggak gede ya, masih kecil. Nah, kalau teman-temannya yang lain, jemaat yang lain boleh saya katakan yang mereka ada, karena ada yang juga jadi guru, ada juga yang nggak jadi guru tapi punya usaha dagang. Terus ada juga yang punya sawah, punya ladang, itu pasti mereka punyanya. 1 ini yang nggak punya. Jadi dia hanya sebagai buruh gitu ya. Nah waktu itu sapinya ini pun dia boleh hasil apa itu, kalau misalnya saya punya sapi tapi saya nggak pelihara sendiri, bapak ini yang pelihara, nah itu dapatnya dari situ. Jadi anak 1 ini, sapi 1 ini dapatnya dari hasil dia membantu temannya yang punya sapi, tapi dia nggak bisa urus sendiri. Bapak ini yang urus. Nah, satu saat ada pengumuman dari gereja bahwa gereja itu akan dibangun. Karena dulu tuh di tempat Bapak itu waktu awal-awal gerejanya itu dari bilik. Nah, jadi kalau dari bilik, apalagi di sono namanya daerah pegunungan, dingin kalau malam. Karena bilik itu kan bolong-bolong anginnya, jadi nggak perlu AC, nggak perlu apa, udah dingin. Terus diumumkan kalau kita mau membangun gereja. Jadi apa yang kita punya, apa yang kita berikan, itu akan dibuat untuk membangun gereja. Nah kalau yang lain-lain gampang. Ya Pak Pendeta, aku tunggu nanti panen sawahku yang sebelah sana ya. Oh Pak Pendeta, nanti aku kasih setelah hasil kayuku ini dipotong, karena di sana ada kayu pinus. Kalau dia punya tanaman itu dipotong mahal harganya gitu ya. Nah, orang ini diam aja. Terus malam pergi ke rumah, saya katakan, Pak, aku nggak punya apa-apa, tapi aku punya 1 sapi. Itu pun kalau dijual belum gede, karena sapinya juga belum besar kan, masih boleh dikatakan pedet gitu ya, anak sapi itu. Tapi itu yang aku punya, itu yang aku mau berikan untuk dana pembangunan. Namanya mamaku tuh orang cengeng, kayak saya nih gampang nangis begini. Bapakku nggak jawab, mamaku hanya nangis. Tapi nangisnya mamaku tuh berteriak sama Tuhan, Tuhan, namanya Pak Ponijan ya. Kalau Pak Ponijan ini kasih sapinya, pasti Tuhan akan gantikan lebih dari 1. Aku tahu Tuhan lebih tahu yang dia butuhkan, yang dia perlukan.
Nah, saat diberikan, diumumkan di gereja, teman-temannya juga tengok-tengok. Kok dikasih, nanti dia kerja apa? Nanti jadi ngerepotin kita. Pasti dia nanti makannya apa? Karena dia nggak punya kerjaan apa-apa selain menjadi buruh tani itu. Anaknya pun nggak kerja, hanya bantuin bapaknya kalau pas ada lagi ngeluku begitu. Akhirnya benar diberikan, dan teman-temannya ya nggak berani berucap yang lain-lain, nanti kalau kita halangi salah, namanya orang mau memberi, mau berkorban gitu ya. Nah, pas ada tamu dari Korea, karena kebetulan gereja Bapak itu juga mendapatkan sponsor dari Korea. Di situ tamunya ini minta jalan-jalan. Nah, pas Bapak itu ngeluku, si orang Korea ini tanya, itu siapa? Itu jemaat kami. Memangnya dia miskin ya? Bapak saya bilang enggak. Dia enggak miskin. Kenapa mengerjakan begitu nggak pakai hewan, kata dia. Bapak saya bilang, dia punya 1 sapi, tapi sudah dipersembahkan sama Tuhan untuk pembangunan gereja. Lalu tamu Korea ini bilang, luar biasa ya. Dia mau berkorban. Bapak saya jawab, dia bukan berkorban. Dia bukan rela berkorban. Tetapi dia bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Dia masih bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan dalam pembangunan gereja. Bapak Ibu, setelah ngobrol panjang lebar, Bapak ini disuruh panggil sama tamu yang dari Korea ini. Bawa jemaatmu itu ke pastori. Lalu dipanggil lah Bapak pembicara ini untuk ke rumah. Bapak Ibu tahu apa yang dilakukan oleh orang Korea ini? Dia diajak berdoa dan dia ungkapkan kenapa dia memberi sapinya yang satu-satunya itu, dan dia nggak ada lagi kerjaan yang lain. Karena waktu itu ngelukunya, Bapak Ibu tahu, anaknya ditaruh di depan yang seharusnya ganti sapinya, bapaknya yang di belakang dorong begini. Jadi anaknya jalan lari, bapaknya dorong. Makanya waktu ditanya sama Korea, kenapa begitu? Ya, saya bersyukur. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya masih punya 1 harta yang bisa saya berikan sama Tuhan. Jadi bukan kamu berkorban, enggak. Saya enggak berkorban apa-apa. Saya bersyukur sama Tuhan. Akhirnya setelah diajak berdoa, diajak ngobrol panjang lebar, Bapak ini disuruh balik lagi ngerjakan apa yang menjadi pekerjaannya. 1 minggu kemudian Bapak ditelepon sama tamunya. Tolong belikan 2 sapi untuk Bapak itu. Supaya dia bisa bekerja dengan baik dan bukan anaknya yang jadikan sapi. Bapak Ibu waktu dikasih tahu begitu, dia bilang, enggak Pak, enggak usah dibelikan sapi. Loh, ini duitnya sudah ada di Bapak. Bukan Bapak Agus kok yang ngasih, Tuhan yang kasih. Apa, dia langsung sujud syukur. Segitunya masih diambil sama dia. Untuk apa? Untuk dipersembahkan lagi sama Tuhan. Aku harus ambil Pak. Berkatnya berapa, diambil persembahan perpuluhannya berapa, diambil persembahan syukurnya berapa. Segitu Bapak sama Ibu dibawa ke toko dibelikan baju. Lah kurang dong uang sapimu. Gak apa-apa. Aku tahu kok ada berkat lagi nanti untuk kamu. Bapak Ibu luar biasa. Rasa syukur. Itu tadi yang saya katakan. Kadang-kadang kita bersyukur tuh kalau uangnya banyak. Terima kasih Tuhan aku hari ini sehat. Terima kasih Tuhan aku naik gaji. Terima kasih Tuhan aku naik pangkat. Dan orang yang bersyukur, katakan tadi, permohonan dengan ucapan syukur. Orang yang bersyukur itu pasti orang yang suka memberi.
Kenapa? Dia sadar bahwa apa yang dia punya, apa yang dia dapat, apa yang dia miliki, itu bukan karena kebolehan dia. Tapi itu karena berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Maka dia mudah untuk berkata, Pak, sapiku satu itu jual aja. Itu ku persembahkan untuk pembangunan gereja. Jujur Bapak Ibu, kalau kita masih pikir, aku ngasih makan tiap hari aja datang dari sapi itu. Nanti kalau aku kasih sama Tuhan, aku makan apa tadi itu? Kita masih banyak kentong-kentongnya. Masih hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi ternyata Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Bapak Ibu, di sini saya mau berkata bahwa orang yang kaya itu bukan orang yang punya banyak harta. Tetapi orang yang bisa bersyukur akan apa yang dia miliki. Dan dia bisa berbagi dengan orang lain. Itu baru disebut orang kaya. Jadi kalau kita semua masih pikir-pikir, masih hitung-hitungan, berarti kita bukan orang kaya. Kita juga orang yang bukan orang yang bersyukur. Kita adalah orang yang masih suka ngomel, ngegrundel. Kalau orang Jawa bilang ngeresulo ya, kok aku hari ini baru dapat uang sekian ya. Nggak bersyukur. Sudah dapat uang masih ngoceh-ngoceh. Syukuri. Bapak Ibu, kami di Maranatha itu seperti itu. Modalnya hanya apa? Bersyukur. Jauh. Penghasilan jauh. Kalau ada KPK datang kena. Tapi kami bersyukur. Dan kami punya tenaga baru. Kemarin mulai. Karena teman saya yang satu ini aktif banget kalau lihat HP. Yang di status lah, di Facebook lah dia ngomong sama saya. Itu mau mengundurkan diri. Kenapa? Gini. Ada kesempatan saya tanya. Kamu mau mengundurkan diri? Ya. Makanya dari awal kan aku pernah tanya. Gajimu di Medan berapa? 3 juta. Kenapa sampai di Maranatha yang gopek kamu terima? Ingat nggak waktu pertama kamu datang ibu tanya begitu? 3 juta kau tinggalkan. Datang ke Maranatha gopek kau iya. Sementara kau harus kos di sini. Harus makan di sini. Makanya Bu, saya jadi nggak bisa begini. Saya langsung bilang, bersyukur kamu dapat gopek pertama kali kerja. Ibu, 50.000. Iya Bu, tahun berapa? Harga sama nak. 50.000 beras kemarin berapa? Sekarang gopek beras berapa seliter? Sama saja nilai uang. Tergantung sekarang rasa syukurmu sama Tuhan di mana. Dan kebetulan memang dia juga STH. Jadi enak ngomong kalau sama orang STH. Ayat keluar semua. Saya bilang, mana imanmu? Mana Tuhanmu? Tuhanmu di Medan dengan Tuhan di Kerawang sama enggak? Saya bilang, ibu bertahan di sini sekian puluh tahun. Kepala sekolah itu sudah sekian puluh tahun juga. Bertahan kenapa? Karena ada rasa syukur dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami tidak pernah lewatkan untuk kami berbagi. Untuk kami mempersembahkan persembahan kami kepada Tuhan. Ternyata Tuhan cukupkan apa yang menjadi keperluan-kebutuhan kami. Jadi belajarlah bertahan. Tapi kalau memang nggak kuat, letakkan. Dan nanti nikmati di depan bagaimana kamu. Bapak Ibu, tidak gampang untuk kita belajar bersyukur kepada Tuhan dengan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita.
Karena itu tadi, setelah kita terima, kita langsung main tekotek. Akhirnya untuk Tuhan, ya Tuhan nggak ada habis. Ntar aja ya Tuhan bulan depan. Bulan depan ada lagi ternyata yang datang baru lagi tagihannya. Bulan depan baru lagi, bulan depan baru akhirnya sampai kita dipanggil Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan. Makanya Bapak Ibu, selagi kita masih ada kesempatan dengan seluruh anggota tubuh kita yang diberikan Tuhan sehat, kita pakai untuk melayani Tuhan. Apa yang sudah ditugaskan oleh majelis, oleh gembala kepada setiap kita, kerjakan dengan baik. Oh, aku bisanya cuma nyapu, Pak Pendeta, nyapu lah. Aku bisanya cuma kalau selesai ibadah ngangkat-ngangkat kursi ini karena harus dikumpul, angkatlah. Gak usah ditunggu mulut Bu Pendeta, Baby itu kerjakan. Bapak Ibu, saya pingin mulut saya ini ngerem. Gak usah suruh-suruh. Yuk kita sama-sama. Kita sudah diberkati Tuhan. Gak bisa uang, ya tenaga kita. Gak bisa tenaga, pikiran kita. Kita berikan untuk Tuhan. Supaya apa? Pelayanan kita di tempat ini maju. Dan orang yang datang ke tempat ini kerasan. Betah di tempat ini. Karena apa? Kita hidup saling melengkapi, saling membantu, saling menghargai, saling menghormati. Jangan kalau kita bisa ini, kamu sana aja, aku aja yang ngerjain, nanti salah. Ajarin lainnya, nggak bisa. Kita tahu Tante Magda pinter nyanyi. Belajarlah ke Tante Magda. Aku ajarin dong, aku pengen melayani puji-pujian. Jangan kita malu-malu. Bapak Ibu sekalian kasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama belajar untuk mengerjakan apa yang menjadi resep Tuhan saat kita khawatir. Kita berdoa dan kita juga mengucap syukur. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan jangan lupakan akan kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Berkat yang kedua yaitu berkat kekuatan. Perhatikan Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Filipi 4. Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Dikatakan apa di sana? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berkat yang kedua, berkat khusus adalah berkat kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam nas yang kita baca bersama-sama ayat yang dari Filipi 4 tadi, kalau kita perhatikan di situ, keadaan daripada Paulus saat menuliskan akan ayat-ayat itu, dia bukan dalam keadaan yang aman dan nyaman. Tapi saat itu dia sedang ada di dalam penjara. Nah, kalau namanya orang di dalam penjara, maka hidupnya gak enak, gak nyaman. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada tekanan-tekanan dan lain-lainnya. Tetapi kita perhatikan di situ. Dalam situasi yang seperti itu, Rasul Paulus justru bisa berkata bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kenapa sampai Rasul Paulus bisa berkata seperti itu? Karena apa? Karena dia tahu dia bisa melewati segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupannya karena Tuhan memberikan kesanggupan, karena Tuhan memberikan kekuatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita pun seperti itu. Kita harus sadar bahwa setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, bahkan sakit penyakit yang ada dalam hidup kita, itu terjadi atas izin daripada Tuhan. Karena kalau nggak atas izin daripada Tuhan, maka kita tidak akan sanggup untuk melewati setiap persoalan yang terjadi. Kenapa kita bisa lewat? Kenapa kita bisa sanggup? Karena apa? Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita.
Bapak Ibu, 1 minggu saya bergumul. Karena tangan saya ini belum pernah dipakai nulis sejak jatuh itu. Kalaupun mau nulis sampai terakhir kemarin sebelum ujian, ini bendahara suruh saya tanda tangan. Tanda tangan dulu Bu Lina. Aduh, saya nggak bisa Bu pakai tangan ini. Kayaknya kalau tangan kiri pun aku belum bisa tanda tangan. Coba dulu di kertas, saya tanda tangan di kertas. Bukan tanda tanganmu, nanti waktu ada penilai datang malah salah. Ya udah aku parap aja ya. Kalau parap aku bisa, karena di absen kulihat sudah mirip-mirip kayak parapku. Ya sudahlah parap. Lalu kepala, jangan diparap. Bu bawanya di atas nama sama bendahara. Jadi tanda tangan. Oh ya sudahlah, nggak apa-apa, nanti kita jawab aja. Selesai itu saya bilang, aduh Tuhan, gimana ya 1 minggu ini. Saya harus jadi pengawas untuk ujian kelas 6. Mesti harus nulis. Setiap satu pelajaran ada 6 kali membuat laporan. Sedangkan ini 1 minggu berturut-turut. Di rumah pun saya mau belajar tuh saya takut dan saya malu. Kalau saya nulis begini gimana ya? Dan Fredrik itu kalau sudah saya pegang pensil, udah lama, nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Tapi 1 minggu ini saya gimana? Akhirnya hari pertama, saya diem saja kepada teman saya yang satu ini. Masuk, saya duduk, dia langsung buka soalnya itu. Setelah dia buka, dia bacakan tata tertibnya, langsung dia bagikan. Nah, kalau sudah model seperti itu Bapak Ibu, dia pasti nggak mau nulis. Jadi saya pun sudah nggak berani nyuruh dia untuk membuat laporan. Akhirnya saya duduk, dan benar saya duduk terus dikasihkan kertasnya. Nih Bu, saya hitung. 1, 2, ya pas 6. Oke deh. Saya nggak mau. 6 lembar itu saya bilang dalam nama Yesus. Itu pensil pulpennya saya cepetkan di dalam nama Yesus. Saya bisa selesaikan Tuhan. Mau nulis ini pulpen dipegang saya itu goyang-goyang. Ya Tuhan, nggak ada kekuatan aku pegang pulpen ini. Saya bilang Tuhan tahu dan Tuhan lihat hari ini jariku yang bisa memegang pulpen hanya 2 ini nggak bisa, sini nggak bisa. Jadi hanya ini. Gimana Tuhan? Saya langsung dalam nama Yesus. Aku tahu Tuhan kasih kekuatan sama aku dan aku bisa selesaikan selama 1 minggu ini setiap satu pelajaran 6 lembar. Amin. Dalam nama Yesus saya langsung tulis SDK Maranatha pelan-pelan. Tuhan, kalau pelan-pelan yang ujian udah selesai, aku belum selesai nulis. Jadi tolong Tuhan lancarkan jari-jariku ini, jamaah Tuhan. Jadi saya bunyi, saya nggak dalam hati, dalam nama Yesus, kata anak di depan. Ibu kok berdoanya nggak berhenti-berhenti, diam, kamu juga kerjakan. Jadi ibu terus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Selesai 1 minggu, tapi kalau sudah selesai sini nyang, saya bilang Tuhan terima kasih. Jadi selesai Tuhan terima kasih. Dan kemarin saya bilang sama Bapak, aku nggak usah ikut ke Cikarang ya. Mau nulis ini pun bergumul. Tapi saya langsung bilang, Tuhan, aku bisa selesaikan ujian, pasti bisa juga selesaikan, aku mau persiapan khotbah. Bapak Ibu, kita bisa karena siapa? Karena Tuhan. Tuhan yang sanggupkan, Tuhan yang berikan kekuatan, kemampuan kepada kita. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu lagi. Ingat bahwa Tuhan itu bukan hanya memberi kekuatan kepada kita, tetapi Tuhan itu turut bekerja di dalam segala sesuatu. Dan yang mendatangkan apa? Kebaikan bagi kita. Nah, kalau seperti itu, maka Rasul Paulus juga bilang bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu adalah biasa. Karena apa? Tidak akan melebihi kekuatan kita. Nah, kita sudah mendapatkan berkat kekuatan daripada Tuhan. Maka kita tidak perlu lagi takut. Ada masalah datang, ada ujian datang, sakit kepala nyenyengan. Tuhan Yesus ada untukku yang akan menolong
aku. Memberkati aku. Kemarin Bapak pulang, saya tiduran, anak-anak pulang. Sebutnya di sini saya nyari apanya itu yang biasa buat minggu, saya di meja nggak ada, di ini nggak. Kemana ini dua-dua nggak ada, Tuhan, tolong, sakit banget, nyut-nyutan ini. Biasanya kalau sudah digoreng minyak putih udah. Sampai malam, sampai apa, saya masih sore, saya bilang, ayo mau tidur. Nah ini nyut-nyut. Saya bilang sama dia, nyut-nyutan. Sore-sore dia bilang, Mama nggak masak, enggak. Aku juga belum makan ya sampai sekarang. Akhirnya apa? Karena suami yang ngomong begitu, Bapak Ibu, sebagai istri gimana? Mau sakit nyeng-nyengan, buka kulkas. Oh iya, ada kentang. Saya kupas kentang itu model pegang pisau, nyeong-nyeong, terserahmu. Mau tebal, mau tipis, terserah. Yang penting ada kentang judulnya. Masak matang. Mandi. Di sini sambil mandi, saya siram air dalam nama Yesus. Besok aku juga pelayanan Tuhan. Malam hari ini kasih aku tidur dengan tenang dan nyaman. Supaya besok pagi bisa melayani Tuhan. Karena saya sekarang kalau malam itu sudah mulai nggak bisa tidur. Baru jam 4 baru bisa tidur. Sampai dia bilang, mikir apa? Nggak mikir apa-apa, nggak tahu matanya dimerlemin kagak mau. Kadang sengaja siang nggak mau tidur biar malam tidur, nggak bisa juga. Makanya TV itu saya tonton terus buat nemenin aku. Ya karena apa? Sudah faktor U. Kalau sudah ada faktor U-nya begitulah. Bapak Ibu, yuk sama-sama kita belajar. Kita adalah orang-orang khusus. Kita adalah murid-murid Yesus. Diberkati dengan berkat yang khusus. Nggak usah takut. Nggak usah khawatir. Kita kerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Yang terakhir, berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tadi dari kitab Mazmur tadi pasal 23 ayat yang ke-6. Apa maksudnya diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa? Kalau kita tahu ini adalah merupakan satu kerinduan daripada Raja Daud. Untuk selalu dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Dia selalu hidup bergaul dengan Tuhan. Dia mau selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Yuk kita sama-sama. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dengan berkat yang khusus. Mari kita juga sama-sama seperti Raja Daud. Untuk selalu rindu dan rindu. Kita selalu diam di dalam rumah Tuhan. Kita senang hidup di dalam rumah Tuhan. Kita suka sekali hidup di dalam rumah Tuhan. Kita mencari hadirat Tuhan. Kita hidup bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Di dalam apa? Di dalam doa, di dalam pujian. Karena dengan doa dan pujian itulah akan melepaskan segala ketegangan-ketegangan urat syarat yang ada dalam hidup kita. Dengan kita berdoa dan pujian itu akan mempengaruhi akan aliran darah kita. Coba Bapak Ibu kalau lagi ada masalah. Jangan datang kemana-mana. Datanglah kepada Tuhan. Datang dengan pujian. Datang dengan nyanyian rasa syukur di hadapan Tuhan. Pasti hati akan lega. Kita akan rasa plong. Rasanya enteng walaupun kita mungkin belum mendapatkan jawaban, tapi enak. Pikiran pun akan jadi berpikir positif. Tapi coba waktu ada masalah datang, kita duduk unying-unying, adanya pikiran negatif, nanti ngomongin suami, anaknya, salah semua satu rumah, gak ada yang benar. Tapi coba kalau kita datang sama Tuhan, kita mungkin yang lihat suami kita jelek. Alemang, ternyata suamiku itu paling ganteng ya. Suamiku paling baik. Ya kan? Kalaupun pulang nggak bawa uang, bapak datang ya. Mei, bapak datang Mei. Bikinkan kopi Mei, rebus air panas Mei, buat mandi biar bapak capek-capeknya hilang. Ya, belajar ya. Jadi jangan bapaknya pulang nggak bawa. Balik lagi sono. Ngapain lo pulang gak bawa uang?
Ya. Belajar bersyukur. Doa dan pujian itu enak, nyaman. Kita akan nikmat terus ketemu sama Tuhan Yesus. Oh, sukacitanya. Haleluya. Jangan sekarang gajinya bapaknya turun. Memang dia on-nya itu. Bisa cari uang. Kayaknya lebih pedes nanti dia dari mama-mama ini. Bersyukur ya. Bersyukur itu bukan ucapan, tapi sungguh-sungguh kita naikkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mari dengan segala berkat khusus yang sudah kita terima bersama-sama, kita mau belajar. Seperti yang seringkali Magda ucapkan, aku senang kalau tinggal dalam rumah Tuhan daripada 1000 hari aku di tempat lain. 1 hari di pelataran, nyamannya luar biasa. Semua masih punya hubungan pribadi dengan Tuhan kan? Masih suka berdoa kan? Masih dibacakan renungannya dari Bu Ginting? Loh. Itu butuh biaya loh ya. Setiap hari kirim itu Bu Ginting harus ada kuota. Kalau nggak ada kuota itu kata tuh, aduh maaf ya. Akhirnya makasih ya Bang. Kadang kalau Fredrik ingat dikirim. Jangan disia-siakan. Karena hanya dengan itu kita dapat kekuatan, hanya dengan itu kita dapat penghiburan. Hanya dengan itu segala-galanya lepas dari kehidupan kita. Pasti akan kita dapatkan masing-masing kita setiap hari. Kalau baca renungan yang dikirim Bu Ginting, dia dapat berkat ini, dia dapat, masing-masing dapat. Tapi kalau enggak kita baca, ya kita enggak dapat apa-apa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana? Kita hanya mau dapat berkat umum atau berkat khusus? Puji Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa menikmati berkat umum, kita juga mendapatkan berkat khusus. Jadi, masih takut? Tidak. Masih khawatir? Tidak. Ada nanti yang pulang dari tempat ini langsung manyun? Tidak. Ya, perhatikan masing-masing ya. Seberapa yang dapat, mungkin hari ini kita usahanya jong, nggak ada apa. Puji Tuhan. Besok Tuhan kasih lebih. Kalau nggak dikasih lebih, terima kasih Tuhan. Oke, jemaat Dosiana. Walaupun Pak Pendeta sudah teriak-teriak, nggak tahu ini kapan mau dikeluarkan janji iman untuk janji iman untuk apa? Untuk renovasi, kita bikin panggung dan lain sebagainya. Siap? Amin. Siap? Kita siapkan hati dan kita minta Tuhan, aku mau beri yang terbaik. Walaupun aku hanya punya ini Tuhan, tapi aku mau kasih sama Tuhan. Maka Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat. Asal kita jangan cari nama, jangan cari pujian. Kita jujur di hadapan Tuhan, kita lepaskan semuanya kepada Tuhan. Oke, mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa, kita percaya semua yang terjadi dalam kehidupan kita adalah atas izin daripada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan, akan memberikan pertolongan kepada setiap kita. Kita akan